Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran pada kuliah di kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang kriteria untuk menentukan jenis penelitian. Untuk yang pertama, kita perkenalan dengan metode campuran. Penelitian dengan metode campuran itu menggabungkan atau mengintegrasikan antara kualitatif dengan kuantitatif, jadi digabung itu. Nah, metode ini biasanya cenderung tak terbatas tanpa alternatif jawaban, yaitu yang kualitatif. Kemudian yang kuantitatif itu cenderung terbatas dengan menggunakan instrumen seperti kuesioner tertutup. Nah, kemunculan dari metode ini itu diasumsikan karena semua metode memiliki bias dan kekurangan tersendiri, sehingga semua metode tersebut harus digunakan untuk melengkapi kekurangan antar metode, sehingga muncullah yang namanya triangulasi data. Selain itu, penggabungan berbagai metode juga diketahui dapat menghasilkan data yang lebih lengkap, lebih konkret, lebih lengkap, komprehensif dibandingkan dengan hanya menggunakan metode kualitatif saja atau kuantitatif saja. Nah, jadi adanya metode campuran ini karena terdapat kekurangan-kekurangan daripada masing-masing metode tersebut, maka alangkah baiknya untuk digabungkan supaya menghasilkan data yang lebih lengkap, komprehensif. Nah, selanjutnya ada the research problem and question. Nah, problem ini dapat berasal daripada kekosongan literatur, konflik dalam literatur, topik yang diabaikan dalam literatur, dan masalah orang-orang marginal, serta masalah sehari-hari. Jika masalahnya tentang mengidentifikasi faktor yang mengaruhi hasil, kemudian keperluan intervensi, kemudian mencari solusi terbaik untuk suatu outcome, maka masuknya adalah kuantitatif. Tapi, jika suatu fenomena harus dikaji secara mendalam, karena belum banyak yang membahasnya, serta merupakan topik yang dinilai baru. Selain itu juga peneliti tidak tahu tentang variabel apa yang harus diteliti, maka ini masuknya ke metode kualitatif. Nah, apabila kualitatif dan kuantitatif saja tidak cukup, maka harus diadakan yang namanya mixed methods atau metode campuran. Selanjutnya ada personal experience, berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, ini penelitian dengan pengalaman pelatihan yang pernah dialami atau diikuti, maka seorang individu akan mengaruhi penelitian yang akan diambil. Nah, jadi pengalaman ini berpengaruh. Mereka yang familiar dengan statistika, program-program komputer terkait statistik, jurnal-jurnal kuantitatif, biasanya itu dia akan condong untuk memilih penelitian kuantitatif. Tapi mereka yang suka dengan sastra, kepustakaan, suka melakukan wawancara, mengeksplor sekitar, biasanya itu cenderung untuk memilih penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif itu juga biasanya dipilih karena telah memiliki alur yang jelas. Orang-orang yang sudah punya alur yang jelas biasanya akan memilih penelitian kuantitatif. Tetapi yang ingin berinovasi dengan desain penelitian out of the box, maka dia akan memilih kualitatif. Penelitian campuran ini biasa dipilih mereka yang cukup atau punya sumber daya, pengalaman, waktu, kemampuan untuk mengolah data. Nah, jadi yang merasa atau memiliki kemampuan ini dalam mengolah data, dalam mengolah
penelitiannya sumber dayanya cukup bagus, maka akan memakai kedua-duanya, kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya audien. Berarti akan memilih penelitian yang dapat diterima atau yang dibutuhkan oleh audiens. Audien yang dimaksud itu dapat berupa editor, reviewer suatu jurnal, kemudian penelitian universitas, peserta konferensi, kolega di tempat kerja, kemudian pembaca secara pada umumnya. Yang dimaksud audien. Oke, saya kira cukup materi dari saya. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.